Ini bukan dapur. Siva Nur Kediri, ayo kita bahas. Ini ada adiknya Sarwendah, mantan istri Ruben Onsu, di mana mereka membahas kita tidak takut diboikot netizen karena rezeki itu dari Tuhan. Nah, ini yang membuat pro dan kontra makin membuat netizen sedikit ilfil kepada Sarwendah dan pasangannya, sang CEO. Bagaimanapun adiknya Sarwendah ini harus tahu kalau kakaknya ini adalah artis. Kakaknya membutuhkan netizen karena yang menjadi konsumen dari dagangannya kakaknya ini adalah netizen. Apa yang diucapkan oleh adiknya Sarwendah ini merupakan bom nuklir bagi Sarwendah dan pacar CEO-nya. Jangan merendahkan netizen, jangan mengusik netizen. Karena mau bagaimanapun seorang yang bermain media sosial, artis gede sekalipun akan hancur hanya karena ketikan jari netizen. Bukan berarti netizen ini jahat, tapi harus diketahui bahwa kamu bisa kaya dengan netizen, tapi kamu bisa juga hancur luluh lantah karena netizen. Maka di sini harus diingat, semuanya harus diingat. Selebritis papan atas, selebritis papan tempe, selebritis papan apapun, bahkan orang sebagai influencer kecil-kecilan, konten kreator kecil, kalau mulutnya udah mengajak gaduh dengan para netizen, maka alamat dia tidak akan bertahan lama mencari cuan di media sosial. Salam cinta damai dari Kediri, cerdas. Yuk. Viral Sarwendah murka dan menantang netizen Indonesia dengan kalimat, "Gua enggak butuh duit loh." Setelah sekian lama tidak melakukan siaran langsung untuk mempromosikan produk, kini Sarwendah kembali aktif melakukan live di platform media sosial miliknya. Namun bukannya mendapatkan respons positif, ia justru menerima berbagai kritikan, sindiran, hingga komentar pedas dari para netizen. Hal tersebut diduga membuat Sarwendah murka. Dalam cuplikan siaran langsung yang beredar, ia terlihat merespons salah satu komentar netizen dengan mengatakan, "Punya mulut dijaga ya, ini gua baru live, nggak ada ngurusin orang ya, udah gedek, sotoy. Coba lo ngaca muka lo dulu deh, gua masih bisa kerja dan enggak butuh duit elu." Setelah cuplikan video siaran langsung tersebut tersebar luas, sejumlah netizen juga ikut bereaksi. Banyak yang mengaku kecewa dan menyerukan boikot terhadap Sarwendah serta pasangannya, Gio. Tidak hanya itu, sejumlah netizen juga ramai-ramai mendatangi akun resmi berbagai brand yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Sarwendah maupun Gio. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pasangan tersebut yang dinilai bukannya berbenah diri dan menarik simpati publik, tetapi justru dianggap semakin memicu kontroversi. Lalu seperti apa rekaman video lengkapnya? Berikut videonya. Den, mulut lu jaga ya. Jangan gue baru live ya, gak ada yang ngusir orang ya. Udah gede. Sotoy. Main gue beneran itu. Udah nenek-nenek, emang udah nenek-nenek bukannya juga mulut. Bingung deh gue. Sabar, Sar. Tenangin diri kamu, Sar. Sabar, Sar. Capek. Udah Sar. Ini gak apa-apa. Coba lu ngaca muka lu dulu deh. Jujur, Sar. At least Sarwendah tua tambah cakep. Oh, tua tambah. Gue kerja, gue pakai duit gue sendiri, gue gak butuh duit lo. Wih. Mainan Netflix di sini bahaya guys. Bukan lagi. Iya, jangan main Netflix deh. Aku lagi pakai. Apa Bun? Bun, aku boleh tulisin Bunda nggak? Apa? Nih ya Bun, at least kata gue sih kalau difitnah gue bisa klarifikasi, nggak perlu diem-diem nyimpen sendiri. Nenek-nenek, emang udah nenek-nenek bukannya juga mulut. Nah, bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah kedua pasangan ini layak untuk diboikot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali lagi bersama kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang selalu heboh di masyarakat. Sebelumnya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga tetap bisa menayangkan berita-berita yang selalu heboh, selalu viral, bisa menambah wawasan kita semuanya. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Ini kalian ngatain terus gitu, udah diem terus, tapi akhirnya kesabaran orang kan ada batasnya gitu. Dan aku nggak mau nanti anak aku berpikir adalah ketika mereka lihat nanti dewasa, mak gue kenapa dikatain diem aja, takutnya mereka mikirnya aku mengiyakan gitu, padahal kan sama sekali nggak benar gitu. Kalau misalnya nggak bener kan kita harus speak up gitu loh, kan jangan mau kita dibully terus, bener dong, maksudnya masa kalau kita dibully terus karena kita public figure kita harus diem. Kalau misalnya nggak bener ya kita boleh ngomong dong gitu. Oke. Isi rumah dari awal isi rumah aku, di rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa aku yang ngisi gitu loh. Meanwhile, kita menunda bulan madu karena suaminya sibuk banget kerja. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Ngerti? Pinter kau membalikkan fakta, ya? Manipulasi lidah kau. Nih cabai, mau aku masukkan ke mulut kau. Mengerti, mungkin dengan kesibukan dan jadwal pekerjaan dari RO, sehingga mungkin klien kami memaklumi jika belum sempat membalas chat dari klien kami. Tapi kami percaya bahwa pertemuan itu dengan anak-anak, antara klien kami ataupun dengan RO, dengan anak-anak, itu pasti akan terlaksana. Tinggal nanti kesesuaian waktu saja dan komunikasi. Dan untuk pertemuan akan dilaksanakan, saya sedikit menambahkan tadi apa yang disampaikan Bang Kris, pertemuan akan dilaksanakan bulan Juli, sesuai permintaan dari RO dan Bang Minola begitu ya. Nanti akan dilaksanakan kira-kira tanggal 11 Juli. Namun kami juga kembali memberikan keleluasaan bagi RO dan kuasa hukumnya untuk menyesuaikan waktu. Jadi nanti seandainya waktu tersebut kurang pas begitu dengan jadwalnya, nanti bisa dikomunikasikan, nanti tinggal diinformasikan saja dalam suratnya. Dan terakhir yang mau saya sampaikan juga, pada intinya klien kami dalam menghadapi masalah ini cukup berbesar hati untuk menerima setiap kritikan apapun. Namun kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk ayo bersama-sama kita menjaga ruang digital yang kondusif. Kenapa? Karena kasihan anak-anak. Anak-anak ini kan sudah tumbuh besar, sudah bersosialisasi dengan teman-temannya di tempat les, di sekolah, dan mereka semua ini bisa membaca berita. Sehingga apa? Sehingga situasi yang demikian kurang baik bagi kehidupan sosial anak-anak, dan juga dapat menimbulkan dampak psikis yang kurang baik juga. Sehingga mari kita dukung suasana yang damai demi tumbuh kembang mereka. Dan yang terakhir saya mau sampaikan juga, bahwa klien kami pada dasarnya, sesuai yang tadi Bang Kris sampaikan, ingin menyelesaikan permasalahan ini secara tertutup, dengan bijaksana, dengan kekeluargaan. Itu kenapa kami mengundang untuk suatu pertemuan, tanpa harus melibatkan opini publik yang luas dan semakin luas. Dan untuk saat ini juga, klien kami lebih memilih untuk fokus bekerja keras, mencari nafkah, dan memastikan bahwa les serta sekolah anak-anak itu tetap berjalan dengan normal. Itu saja yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Kawan-kawan media, perlu juga kita pahami ya. Satu yang pertama yang kami luruskan terkait dengan anak tadi ya, bahwa klien kami tidak pernah mempersulit, hanya yang ada adalah ayah dan ibunya komunikasinya tolong dong diperbaiki lagi lah ya. Artinya kan bapak
Dia pewaris tunggal perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Tapi Wenda nggak mikirin diri sendiri, enggak? Atau semua dunianya itu anak-anaknya aja gitu? Iya ya. Itu gimana ya? Aku pengen tahu deh. Seorang Sarwenda single parents itu bener sih, semua orang kan pasti nggak pernah mikirin anak-anak ya. Tapi kalau mikirin diri sendiri juga harus nggak sih? mikirin nggak? Apakah dunia Sarwenda cuma anak-anak atau gimana sih? Waktu itu kayak aku ada trip emang ke mana, ke Thailand bareng tim, terus emang ada syutingan juga. Itu aja aku rungsing mau pulang. Sampai aku mau ganti tiket. Gara-gara kayak anak aku nangis gitu, minta aku cepet pulang, aku kayak kerjanya udah kayak rungsing setengah mati gitu. Kayak ya karena menurut aku mereka belum bisa aku tinggal. Aku girlband nih sekarang. Senior versus junior. Emang sekarang masih zaman girlband. Emang sekarang masih zaman girlband. Emang sekarang masih zaman girlband. Enggak, maksudnya kenapa? Tapi emang vibe-nya pokoknya buka itu. Lo nggak apa-apa, kenapa? Kenapa? Tapi vibe-nya emang agak ceribel sih girlbandku. Oke. Enggak, kenapa kamu udah bisa sendiri, kamu mau bersama, Oh, nggak duit apa-apa, kamu itu bagi bareng-bareng gitu. Gabut aja. Oh iya. Tapi Medan kan kalau Kak Sarwenda kan udah duluan di girl band ya. Girl band itu kan ada posisinya ya. Oh iya. Kamu apa posisinya di girl band? Sebagai apa? Main populer, paling populer. Nggak dikasih posisi. Rapper, dancer. Berapa orang girl band kamu? 10 sekarang. Makanya nambah-nambah soalnya habis itu kurang nambah gitu. Jadi intinya dia mau berapa orang? 7. Halo, iya ya, kok nambah sih? Pusing. Ya udah, gini deh. Kamu kan di girl band. Ya. Coba Onyo ajarin nyanyi yang benar gimana? Lu pernah tahu kayak istilah Ghostbuster nggak? Ini pemburu hantu ya. Itu pernah gue datangin Ke sini. ke sini. Oke, berarti kan dalam pikiran lo masih hantu nih. Iya. Oh, ini ada hantu. Terus lo manggil orang yang bisa ngusir hantu. Iya. Apa yang terjadi? Iya, dia bilang ini mah tukar guling. Tukar gue itu. Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Kok bisa apa ya? Gue nggak masuk logika. Akhirnya gue mencoba untuk tidak meyakinkan apa yang dia omongin itu benar. Oke. Cari yang lain lagi. Oke. Gue nggak nemuin. Istri gue yang nemuin. Jawabannya sama. Udah mereka saling nggak tahu tuh. Nggak kenal. Jauh deh. Ini udah jauh banget. Iya. Pokoknya orang selama saya konsultasi nggak pernah. Mungkin gue pun nggak pernah sharing hal ini di YouTube gue. Ini gue cerita sedetailnya sama lo. Oke. Yang gue keep yang video-video yang lo semua pada lihat tadi. Oke. Ya, jadi gue datengin lagi. Salah satu pemuka agama. Oke. Jawabannya sama. Bahwa dia akan berhenti kalau nyawa lu udah nggak ada. Iya. Jadi harus Rubennya yang diobatin. Apa yang mau diobatin? Maksudnya, yang gue bawa dalam diri gue hanya iman gue aja. Iya. Hanya iman gue. Dan ada 3 pemuka agama gue bawa. Dengan keyakinan yang berbeda. Dia bilang, gampang gue mencari uang 200 juta gitu. Wah, saya seneng denger, Masya Allah, hebat ya. 200 juta, wah keren dong. Gue juga gak butuh duit lo. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi. Dengar lagi, dia ngomong hewan ya. Rp210.980.127 ini nggak hoax, ini beneran. Gue kirim aja tapi ntar mereka nengok. Iya. Oh my god. Nah, nih kalian yang ngefans sama ini orang 20 Juni 2026 dia akan mengadakan
grit and meat, dan ada door prize, dapat BH Kutang dan teman-temannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata netizen itu betul-betul luar biasa ya. Aku sebelumnya Sarwenda mengucapkan kata-kata yang tidak pantas yang ditujukan kepada mantan suaminya. Netizen menghujat dengan seruan boykot. Beberapa brand yang tadinya kerjasama dengan beliau mulai cabut. Bahkan Sarwenda pun nampaknya dalam beberapa hari terakhir ini tidak berani live lagi. Mungkin sedang menenangkan diri. Apa yang dikatakan netizen tidak sepatutnya seperti itu ya, karena kita kan nggak tahu apa latar belakang yang menjadikan Sarwenda keceplosan mengucap seperti itu. Kita perlu mengambil pelajaran. Agama mengajarkan salamatul insan fisib lisani wa yadi. Keselamatan manusia itu sangat tergantung lisan dan tangan. Jadi hati-hati berucap itu. Karena gara-gara kata-kata itulah banyak terjadinya pembunuhan, kerusuhan di mana-mana. Termasuk rezeki kita di boykot netizen. Itu kan gara-gara kata-kata. Apalagi di era media sosial. Mari tangan kita jangan sembarangan menjelekkan orang melalui chatting, karena akan membahayakan kita semua. Yang kedua, bagi Sarwenda sudah tepat mengambil keputusan akan kembali ke rumah ibunya untuk menenangkan diri. Itulah enaknya kalau kita punya ibu kandung. Kalau ada masalah, pasti yang diingat adalah ibu. Di mata ibu, anak tuh selalu benar. Salah kata suaminya, benar kata ibunya. Bajingan kata tetangga, malaikat kata ibunya. Begitulah ibu, maka bersyukurlah kita yang masih punya ibu. Silahkan di situ engkau minta petunjuk dan minta bimbingan. Yang ketiga, kalau misalnya Sarwenda itu ingin kembali normal seperti dulu, tidak dihujat orang, saran saya, tentu sarannya untuk kita semua ya, bukan hanya untuk Sarwenda saja. Yang pertama, minta maaflah kepada orang yang kita sakiti. Reben Unsu, jika perlu datangi Bang Roben Unsu itu, sujud di kakinya, peluk hangat, minta maaf. Insya Allah Bang Roben Unsu memaafkan. Apalagi dia sudah muslim, bukan minta maaf dengan netizen. Intinya kalau kita salah, minta maaf kepada siapa yang disakiti, biar nama kita pulih kembali. Yang kedua, bebaskan sebebas-bebasnya Bang Roben Unsu bertemu, bersilaturahim dan mengajak main anaknya. Tidak boleh diputus dengan orang tua kandungnya dalam keadaan cerai maupun tidak cerai, karena tidak ada mantan ayah. Yang ketiga, kalau misalnya mau menikah dengan koko ganteng yang masih muda itu, ya tidak masalah. Tetapi jangan sampai koko ganteng itu bermain, bersilaturahmi berlama-lama di rumahnya, apalagi memasuki kamar privasi yang sebelumnya dengan Bang Roben Unsu. Main di kamar dan segala macam, apalagi di publik, itu nggak boleh. Rumah bersama atau harta gono gini itu berarti hanya milik mereka. Meskipun sudah cerai, kalau rumah kan belum dibagi. Konsekuensinya, siapapun yang akan masuk ke dalam rumah kita harus izin pemiliknya. Begitu juga kita ingin mendekatkan anak kita kepada pihak lain, harus minta izin dulu dengan bapak kandungnya. Coba perhatikan, meskipun kita punya rumah sendiri, kalau kita mau menikah lagi dan rumah itu belum dibagi bersama mantan suami atau mantan istri, biasanya kita akan menempati rumah yang lain walaupun ngontrak. Begitulah budaya kita. Bahkan kalau misalnya pasangan kita sudah meninggal dunia pun, kita nggak sanggup menikah berada di rumah mantan suami istri yang sudah meninggal itu. Hati kita nggak terima. Boleh saja kita tinggal bersama suami atau istri baru di situ. Syaratnya dua, anak-anak kita tidak mempersoalkan. Keluarga mantan suami atau mantan istri yang sudah almarhum itu tidak mempersoalkan. Yang terakhir, supaya tidak timbul fitnah, cepatlah Sarwenda itu nikah. Apakah mau dengan katanya Bang Gio Koko ganteng? Ya silahkan aja.
Cuman saya yang biasa menangani konflik rumah tangga, pemberitahuan untuk semuanya ya, jarang seorang laki-laki lebih muda, ganteng, memiliki uang yang banyak, kaya raya, dikagumi banyak orang, kok mau dengan janda yang lebih tua, punya 3 anak. Biasanya ada 3 kemungkinan. Pertama, laki-laki ini agak lain. Yang kedua, ada yang lain. Yang ketiga, ada kelainan. Laki-laki agak lain berarti dia berbeda dengan yang lain. Baik, dia adalah malaikat yang menolong janda 3 anak. Ini bagus. Yang kedua, ada yang lain karena ada tujuan lain. Mungkin senang dengan hartanya saja, cintanya tidak tulus. Mungkin karena fulus. Kemungkinan yang ketiga, ada kelainan. Mungkin dia impoten, bisa laki-laki, bisa perempuan. Harapan saya kepada Sarwenda, cek and recheck dulu. Latar belakang keluarganya, siapa dia sebenarnya, apa pekerjaannya, perilakunya seperti bagaimana. Setelah dilakukan penelitian dia ternyata cowok baik, cepat nikah dengan dia. Jangan menempati rumah bersama Bang Robert Unsu. Nah, kalau Sarwenda telah melakukan 3 itu, insya Allah kamu akan naik kembali dan boikot dari netizen juga akan hilang. Seiring netizen juga ketemu gorengan-gorengan baru. Dengan catatan dirimu berubah total. Pada netizen di seluruh Indonesia, jadilah netizen yang bijak. Jangan biasakan menghukum orang karena dampaknya akan merugikan dia, menutup rezekinya. Mungkin kita pun suatu saat akan dibalas juga oleh netizen yang lain. Intinya, hukum karma itu berlaku di Republik ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.